Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Cairani dan Mitra 082. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai literatur review diet quality menggunakan DQII. Jurnal utama yang saya gunakan sendiri yaitu berjudul Associations Between Diet Quality and Depression, Anxiety, and Fatigue in Multiple Sclerosis, di mana jurnal ini diteliti oleh Saul et al. Pada tahun 2022. Nah, metode DQII sebagai penilaian konsumsi pangan sendiri tujuannya yaitu untuk menilai pola makan selama 12 bulan terakhir, di mana diubah menjadi indeks kualitas diet, ARFS, dan DQT. Lalu yang kedua yaitu untuk melihat apakah kualitas diet berhubungan dengan gejala depresi, kecemasan, dan kelelahan pada penderita multiple sclerosis dalam analisis 1 tahun, 5 tahun, dan kumulatif selama 10 tahun. Lalu untuk prosedur pengumpulannya sendiri yaitu data dikumpulkan melalui FFQ pada baseline tahun ke-5 dan tahun ke-10, di mana skor diet dihitung menggunakan ARFS dan DQT, sedangkan kondisi psikologis itu dinilai dengan HADS dan FSS. Lalu untuk subjek penelitian sendiri yaitu subjek berasal dari peserta Autoimmune Longitudinal Study yang mengalami demyelinasi awal dan diikuti selama 10 tahun, di mana dari 282 peserta awal sebanyak 190 yang berkembang menjadi MS menjadi sampel utama. Mayoritasnya yaitu merupakan perempuan dewasa dari berbagai wilayah Australia. Selanjutnya yaitu waktu penggunaan metode, di mana yang paling tepat itu dalam penelitian kohort jangka panjang karena mampu menangkap kebiasaan makan habitual. Dan metode ini tuh tidak cocok untuk intervensi jangka pendek, namun sangat sesuai untuk tujuan penelitian ini. Lalu untuk karakteristik populasinya sendiri yaitu orang dewasa yang berada dalam fase awal perkembangan MS. Karena FFQ yang digunakan itu memang dikembangkan untuk dewasa, metode penilaian diet ini sesuai dengan karakteristik peserta penelitian. Peserta sebagian besar perempuan usia pertengahan yang berasal dari berbagai lokasi geografis di Australia. Selanjutnya yaitu ada kelebihan DQII di mana RFS dan DQT keduanya itu mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas diet peserta dan bukan hanya menyoroti satu nutrien tertentu. Lalu FFQ yang digunakan juga cukup ringan diisi sehingga dapat dilakukan berulang dalam jangka panjang tanpa membebani peserta. Lalu untuk kekurangan DQII sendiri yaitu bergantung pada ingatan peserta, FFQ itu rentan terhadap kesalahan pelaporan dan bias memori. Lalu skor ARFS dan DQT itu hanya memiliki korelasi sedang sehingga keduanya itu tidak selalu menghasilkan hasil yang sama. Untuk pengolahan data dan analisis penyajian data konsumsi itu pengolahan datanya sendiri, jawaban FFQ nanti dikonversi menjadi estimasi konsumsi makanan dan energi harian, lalu dihitung skor ARFS dan DQT. Peserta dengan asupan energi ekstrim dikeluarkan agar analisisnya itu lebih akurat. Lalu skor dietnya kemudian dianalisis untuk melihat hubungannya dengan gejala psikologis. Untuk teknik analisis datanya sendiri, penelitian ini tuh menggunakan regresi nilai dan mixed effects model dengan ARFS dan DQT sebagai variabel paparan dan HADS serta FSSS sebagai outcome-nya. Lalu untuk penyajian hasilnya, hasil disajikan dalam tabel rata-rata, simpangan baku, serta koefisien regresi. Secara umum, ARFS itu menunjukkan hubungan terbalik dengan depresi dan kecemasan, sedangkan hubungan fatigue itu tidak konsisten. Untuk uji validitasnya sendiri, validitas metode itu diperkuat oleh studi Tan et al. Tahun 2022 yang menyatakan bahwa RFS itu merupakan indeks kualitas diet dengan validitas kuat di Australia sehingga mampu merepresentasikan kualitas diet secara akurat. Untuk uji reliabilitasnya sendiri, pada studi Lang et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa RFS itu memiliki reproducibility yang baik pada populasi dewasa sehingga reliable dan digunakan dalam penelitian longitudinal seperti Auslong ini. Jenis biasnya sendiri antara lain recall bias dan misreporting, di mana bergantung pada ingatan peserta sehingga konsumsi itu bisa dilakukan tidak akurat. Ada measurement error dan juga social desire bias, dan yang terakhir considual confounding, di mana faktor seperti aktivitas fisik, ekonomi, disabilitas itu dapat memengaruhi hasilnya. Strategi pengurangi biasnya yaitu menggunakan FFQ standar yang sudah tervalidasi, lalu melakukan pengukuran diet berulang untuk meningkatkan akurasi dan mengikuti rekomendasi perkembangan DQI dan penggunaan skor yang jelas. Pengaruh biasnya terhadap penelitiannya yaitu bias dapat membuat hubungan antara kualitas diet dan gejala psikologis itu terlihat lebih lemah dari kondisi yang sebenarnya. Kesimpulannya yaitu kualitas diet berhubungan dengan depresi dan kecemasan yang lebih rendah pada penderita MS meskipun hubungan dengan fatigue itu tidak konsisten. FFQ DQIS versi 2 dan indeks diet itu cukup tepat untuk studi jangka panjang, namun interpretasi tetap harus memperhatikan bias pelaporan dan keterbatasan validitas pada DQT.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.